Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan buat vlog Umak Nokat AS Jawab part 48. Nah, di part 48 ini saya akan mencoba membahas, mentelaah kata-kata yang sering saya keluarkan, yaitu kata-kata penalti goib. Nah, penalti, saya akan jelaskan kata penalti terlebih dahulu ya. Nah, penalti ini adalah tendangan yang dilakukan ke arah gawang ya dalam olahraga sepak bola yang dilakukan pada kotak penalti. Nah, untuk menentukan jarak tendangan itu yaitu di titik yang berada di kotak penalti. Nah, ukurannya dari titik kotak penalti dan ke gawang ini sekitar 11 meter. Nah, maksud saya dari kata penalti goib ini cara untuk mendapatkan penalti tersebut. Nah, cara kalau di olahraga sepak bola kan untuk mendapatkan penalti bila pemain lawan ya yang tujuannya menendang ke arah gawang ini di tackle atau dijatuhkan, kemudian atau pemain tim yang memiliki gawang tersebut memegang tangan atau kena tangan ya, atau handsball istilahnya. Nah, itu kalau kejadian-kejadian itu berada di kotak penalti maka akan menghasilkan penalti untuk tim lawan. Nah, cara eksekusinya yaitu dengan menendang ke arah gawang pada titik yang sudah ditentukan dalam olahraga sepak bola. Nah, ini kalau kata penalti goib ini menurut saya adalah caranya ya, cara untuk mendapatkan penalti ini adalah cara yang nggak wajar. Nah, biasanya ini pemain diving ini adalah pura-pura kesakitan atau pura-pura jatuh ya, kemudian untuk menarik simpati wasit. Nah, ini nanti wasit akan menunjuk kotak penalti. Nah, ataupun ada cara ya, misalkan pemain tersebut dijatuhkan di dekat kotak penalti namun jatuhnya di kotak penalti. Nah, wasit ini juga ini menunjuk kotak penalti karena memang kalau dilihat dari kacamata wasit ya, biasanya itu kejadiannya akan disimpulkan oleh wasit berada di dalam kotak penalti meskipun berada di luar kotak penalti ya, kejadian untuk tackle pemain tersebut. Nah, kemudian juga ini juga ada VAR ya. VAR ini juga membantu wasit untuk memberikan keputusan untuk menentukan apakah pelanggarannya di kotak penalti atau di luar kotak penalti, kemudian kejadian tersebut pelanggaran atau tidak ya, seperti handsball atau sliding tackle ya kepada pemain lawan ya. Nah, ini kalau menurut saya VAR ini juga kurang ya, menurut saya masih kurang. Nah, masih ada keputusan-keputusan wasit baik di Liga Eropa ya, Liga Eropa ini menurut saya keliru atau blunder. Nah, seharusnya itu offset, ini malah nggak offset. Nah, ini terakhir kali kejadian ini berada pada derby Merseyside Everton vs Liverpool ya, yang dimana ini Virgil van Dijk ini diterjang Jordan Pickford di kotak penalti namun tidak ada pelanggaran. Nah, kemudian juga gol dari Jordan Henderson ini dinyatakan offside ya, karena Sadio Mane pada saat itu posisinya offside namun ini tidak offside. Nah, ini bisa dikatakan cerita-cerita atau intrik-intrik olahraga sepak bola ya, supaya olahraga sepak bola ini istilahnya enak dan ramai diperbincangkan. Nah, ini adalah sisi unik dari olahraga sepak bola, dari kalau misalkan kita pecinta sepak bola. Nah, kita kembali ke kata-kata penalti goib. Nah, penalti goib ini caranya ya, sekali lagi caranya yang didapatkan. Nah, biasanya kalau saya menyebutnya penalti goib ini, tim awal ini kalah kemudian bisa membalikkan keunggulannya. Nah, jadi misalkan ini saya juga ada pengalaman pribadi ya. Pengalaman ini yaitu di Liga Indonesia. Saya menebak waktu itu tim home lawan tim away itu gitu ya. Ini timnya nggak akan saya sebutkan. Tim home ini pada menit 60 sudah unggul 1-0. Kemudian saya menebak dengan teman saya ya, waktu itu saya masih kuliah, tim away ini nanti akan menang 1-2. Nah, gol keduanya nanti dapat penalti goib. Terus teman saya bilang gini, masak gitu, kalau kamu bener saya kasih 100.000.
Kemudian tim B ini, tim OW ini bisa mencetak gol ya. Kemudian dan di gol kedua ini memang tim OW ini mendapatkan hadiah penalti. Dan ini juga sering ya terjadi ya seperti ini. Biasanya juga entah itu wasit membantu atau memang keberuntungan dari tim tersebut ya akhirnya mendapatkan penalti yang bisa dikatakan itu seharusnya bukan penalti. Nah, makanya di sini saya menyebutkan adalah penalti koib. Nah, ini menarik ya kalau kita membahas proses-proses penalti atau pelanggaran di kotak 16 ya. Kotak garis gawang itu kan ukurannya 16 meter ya. Bisa disebutkan garis kotak 16. Nah, ini kalau sepak bola kan juga bisa tujuan utamanya sepak bola adalah memang mencetak gol. Nah, tapi kalau dari kotak penalti ini juga sah-sah aja ya golnya. Kemudian ini juga saya pernah ya, mungkin teman-teman juga pernah, yaitu ada tendangan bebas yang dilakukan di dalam kotak penalti. Dan ini pelanggaran ini dikarenakan ya bisa didapatkan oleh satu tim yang bertanding ini karena apabila kiper memegang bola dari pemain satu timnya. Nah, ini nanti akan mendapatkan pelanggaran ya. Jadi ini pelanggaran di dalam kotak penalti. Nah, kalau menurut saya ini rasio golnya dari tendangan bebas yang dilakukan di kotak penalti ini sekitar 70-30%. Nah, 70%-nya ini gol asalkan pemain yang menendang ini mempunyai tendangan keras ya. Meskipun ini pagernya juga pasti akan lebih banyak daripada tendangan bebas pada umumnya. Nah, karena memang jaraknya ini bisa dikatakan sangat dekat ya bila tendangan bebas di dalam kotak penalti. Nah, demikian ya vlog saya kali ini. Tetap pakai masker ya kalau kita berpergian keluar rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.